Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima wahab wa la mu'tiya lima salab. Ta'atuhu li'amilin afdalu muktasab wa taqwahu lil muttaqina a'la nasab. Hayya quluba awliyaihi lil imani wa katab. Fasahhalahum fi janibi ta'atihi kulla nasab. Falam yajidu fi sabili khidmati adna ta'ab. Faqaddara syaqa'a 'ala al-ashqiya'i hina zagu faqa'u fi 'atab. A'radu anhu wa kafaru bihi fa aslahum naran dzata lahab. Ahmadu 'ala ma manahana min fadli wa wahab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah hazamal ahzaba wa ghalaba. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi istafahu Allah wa antakhaba. Sallallahu alaihi wa ala sahibi Abi Bakr al-Fa'iq fil fadail war rutab. Wa ala Umar alladzi farra syaitanu minhu wa haraba. Wa ala Utsman dhin nurain taqi an-naqi al-hasab. Wa ala Ali sahri wa ibni ammi fin nasab. Wa ala baqiyati ashabi alladhina iktasabu fid dini wa ala fakhrin muktasab. Wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ma asyrafan najam wa qarab wa sallama taslima. Gimana kabar ikhwah semua para talib? Khair insyaallah. Sekarang kita sudah masuk di hari berapa Ramadan adik-adik? 3 ya, jangan lupa hari ke-3 Ramadan. Dulu Qarabian Indonesia. Insyaallah sekarang kita akan bahas lagi kitab Al-Majalis di Syahri Ramadan. Sekarang masuk di hukum siam Ramadan, tentang hukum berpuasa di bulan Ramadan. Kita akan baca beberapa tulisan dari Syekh, dari penulis. Kemudian kita akan syarah sedikit-sedikit saja. Sampai jam berapa, Syabab? Jam 5 ya. Ikhwani qala al-mu'allif rahimahullah, ikhwani inna siyam Ramadan ahadu arkanil Islam wa mawadihil azam. Jadi sesungguhnya puasa itu, kata beliau, puasa Ramadan itu ialah salah satu dari rukun Islam. Fahimtum? Rukun Islam ada berapa? Rukun iman? Ya, rukun Islam yang pertama ada, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, haji. Jadi untuk puasa dia masuk di rukun keberapa? Rukun ketiga. Karena memang yang pertama harus syahadat, yang kedua salat. Setelah 2 itu sudah terpenuhi, maka di bulan Ramadan ialah apa? Berpuasa. Jadi rukun, apa artinya rukun? Ialah pilar. Jadi kalau rukun itu tidak dibangun, maka bangunan itu pasti tidak akan kokoh. Nah, jadi ibaratnya dia seperti tiang. Kalau tidak ada tiangnya, ya atapnya pasti tidak ada. Paham? Tapi kalau langit, ya tentunya Allah ciptakan langit tanpa tiang, karena memang Allah itu maha sempurna dalam segala sesuatu, ciptaannya dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat langit tanpa tiang ialah kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apa? Jadi wa mawadihil azam, dan juga dari bagian yang penting. Jadi memang puasa itu bagian dari rukun dan bagian yang penting dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di sini dari ayat ini bagus sekali ya. Kita kalau baca Al-Qur'an, itu kita bisa bedakan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian apa? Jadi kalau dia khitabnya, bedanya khatib sama khitab apa, Syabab? Kalau khatib orang yang berbicara.
Kalau khitab orang yang ya, lawan bicara. Paham tuh? Jadi khatibnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Khitabnya di sini siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi bedanya apa? Kalau ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, itu bedanya apa? Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Ini artinya semua manusia yang khitabnya Allah ajak bicara itu semua manusia. Apakah dia itu orang Yahudi, orang Nasrani atau selain orang-orang yang beragama Islam, itu semua itu dia ajak bicara. Tetapi ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, berarti apa? Yang diajak bicara siapa? Khusus orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Jadi khusus bagi orang-orang yang beriman yang dipanggil. Artinya bagi khusus untuk orang-orang beriman, artinya ini adalah panggilan kesayangan. Panggilan kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, kalau ada tahu kalau ketika imam baca Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Jadi kalau Maha Pengasih dikasih semua makhluknya dikasih. Apakah itu orang yang taat atau tidak, bermaksud atau tidak, orang yang kafir atau muslim itu dikasih semua. Tapi kalau sudah masuk di rahim itu beda. Sudah masuk khusus bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah katakan ya ayuhan nas, berarti apa? Semua. Namun ketika masuk di ayyuhalladzina amanu maka khusus ini. Khusus bagi orang yang beriman. Makanya orang yang tidak beriman itu tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Begitu? Orang Yahudi diwajibkan berpuasa tidak Ramadan? Tidak, karena dia tidak masuk di ayyuhalladzina amanu. Orang Nasrani diwajibkan tidak? Tidak. Tetapi kalau orang yang beriman, orang muslim maka diwajibkan karena dia masuk di ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Nah, jadi kutiba ala kita bisa lihat di sini dari kalimat kutiba setelahnya ada huruf ala. Alaika an tazhab ilal mat'am. Ketika ada talib yang belum makan, apa dikatakan Ustaz katakan alaika an tazhab ilal mat'am. Apa artinya alaika? Alaika ala artinya wajib atasmu. Alaika an tazhab ila ahli sufa. Artinya apa? Wajib bagimu untuk masuk ahli sufa, wajib. Nah, ini sini kutiba alaikum artinya apa? Wajib. Wajib bagi sebagai yang beragama Islam, mempunyai keimanan, wajib baginya untuk berpuasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutib. Jadi kutiba alaikumus siyam. Di sini apa yang dihapus? Adik-adik yang sudah belajar nahwu, kutiba alaikumus siyamu. Kenapa di sini bukan siyamat tapi siyamu? Apa yang dihapus adik-adik? Fa'ilnya dihapus, maka as-siyamu menjadi apa? Naibul fa'il. Fahimtum? Jadi kutiba alaikumus siyamu. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan puasa bagi orang yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian apa deh? Bertakwa. Jadi aslinya puasa itu ialah ujian ketakwaan. Itu ujian ketakwaan. Karena tidak ada yang bisa melihat ketika seorang yang sedang berpuasa berniat, dalam hatinya sudah berniat, tidak ada yang bisa melihat dia makan dalam sendirian tanpa ada yang melihat, kemudian dia pergi ke hutan jauh, kemudian di depannya dia makan makanan. Nah, ini ujian ketakwaan adik-adik ya, pentum. Seandainya kalau dia itu bertakwa, bahwa dia tahu bahwa dia itu puasa, dia tidak akan memakan makanan itu. Pentum. Nah, makanya puasa ini ialah ujian ketakwaan. Artinya apa adik-adik? Sedikit aja air
air kalau masuk lewati air masuk lewati tenggorokan sini dengan sengaja maka batal sedikit aja. Nah, apalagi kalau sampai korupsi yang besar-besar. Apalagi kalau sampai ngambil kirimannya temannya, sendalnya temannya, dia tidak akan ambil. Paham tuh? Karena setetes air saja dia tidak berani minum ketika puasa. Maka apalagi kalau sendalnya temannya dia tidak berani gosok, bajunya temannya, hangernya temannya, kemudian apa? Ya barangnya temannya tidak akan berani dia ambil karena dia sudah melewati fase puasa. Itu ada dek. Nah, jadi puasa ini melatih kita agar senantiasa kita lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum marid aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ayyaman ma'dudat artinya puasa itu hanya beberapa hari saja. Di bulan apa ada puasa? Wajib puasa di bulan apa? Di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan, maka bagi orang yang sakit atau berada dalam safar. Nah, makanya orang yang mukim wajib puasa atau tidak? Wajib ya. Kalau orang yang safar? Ya, orang yang safar jauh maka ada keringanan untuk bisa berbuka, tetapi bisa diganti di hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit, orang yang safar boleh dia berbuka nanti di bulan ya Ramadan, nanti diganti dengan apa? Hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Jadi awalnya diwajibkan puasa Adik pertama kali ketika Nabi kemana? Puasa diwajibkan ketika di Mekah atau di Madinah? Madinah. Ketika Nabi ke Madinah maka diwajibkan apa? 3 hari tiap bulan dan juga puasa hari Asyura. Jadi ayatnya turun apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum awala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Sampai situ ayat turun. Ayat turun pertama wajib berpuasa sampai di situ. Artinya berpuasa di hari apa? Asyura. Kenapa hari Asyura berpuasa? Ketika Nabi datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Maka apa Nabi, kenapa engkau wahai orang Yahudi kenapa berpuasa di hari Asyura? Maka apa mereka katakan? Hari inilah Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, hari Asyura. Kemudian juga ada puasa 3 hari di 3 hari apa? Di Ayyamul Bid, di tiap bulan. Makanya itu pertama kali berpuasa. Fama wa antasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian turunlah wajibnya berpuasa itu kapan? Puasa Ramadan diwajibkan itu kapan? Nah, ketika turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi ketika itu artinya ayat yang ini menasakh ayat yang sebelumnya. Yang sebelumnya hanya diwajibkan saja berpuasa 3 hari atau hari Asyura. Sekarang Syahrul Ramadan diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Artinya di sini wabayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Apa artinya faman syahida minkumus syahra falyasum? Siapa yang berada di bulan Ramadan? Siapa yang berada di bulan Ramadan maka baginya berpuasa. Faman kana min awla safarin fa indatu min ayyamin ukhra. Tetapi ini tidak dinasab yang tentang orang yang sakit atau orang yang safar masih tetap bisa berbuka di bulan Ramadan dan menggantinya di hari yang lain.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi itu ayat yang mana mengatakan bahwa wajib bagi umat Islam untuk berpuasa. Jadi ayat yang pertama turun apa? Ya ayyuhallazina amanu. Kemudian dinasakh sama ayat yang setelahnya itu apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka ketika itu wajib di bulan Ramadan untuk berpuasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 kan. Syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadat bahwa apa? Tidak Tuhan berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, iqami. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya, artinya kalau dia sudah berpuasa, maka dia telah membangun Islamnya. Paham? Wa ajma'al muslimun ala fardiyati shaumi Ramadan ijma'an qat'iyan. Jadi ikhwah semua, qala al-mu'allif dia mengatakan wa ajma'al muslimun, ulama muslim telah sepakat tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ijma'an qat'iyan. Apa artinya ijma'an qat'iyan? Jadi kalau ijma'an qat'iyan, bahwa ini benar ijma' qat'i itu kalau kita melanggar maka konsekuensinya itu sangat berat. Kita akan baca setelahnya ya. Ma'luman min rati minad-din Islam faman ankara wujubahu faqad kafara. Jadi ijma'an qat'iyan apa artinya? Kalau dia mengingkari kewajiban itu maka dia telah kafir. Orang yang mengingkari puasa kafir enggak? Orang yang mengingkari salat kafir enggak? Orang yang mengingkari zakat kafir enggak? Betul? Orang yang mengingkari Allah katakan wajib atas kalian salat. Salatlah, wajib atas kalian salat. Kalau orang mengatakan salat 5 waktu itu tidak wajib, maka orang ini apa? Allah katakan berzakatlah. Kemudian orang mengatakan zakat itu tidak wajib, maka orang ini ialah Allah katakan diwajibkan kamu berpuasa. Namun orang ini mengatakan puasa tidak wajib, maka orang ini ialah makanya walaupun adik-adik kalau memang tidak mampu untuk berpuasa, jangan sampai mengatakan puasa itu tidak wajib. Jangan sampai mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, jangan sampai. Karena orang yang mengingkari kewajibannya ialah apa? Sini sampai katakan wa istatabu fa in tabu wa aqarru bi wujubihi wa illa qutila kafiran murtaddan al-Islam la yuksal. Jadi apa katanya? Orang yang tidak meyakini Islam ya, dia mengatakan muslim tapi dia tidak meyakini apa Adik? Kewajiban berpuasa Ramadan, maka orang ini ialah maka wajib untuk dia untuk apa? Bertaubat. Dan harus mengikrarkan bahwa puasa itu ialah wajib. Kalau tidak katanya di sini wa illa qutila kafiran murtaddan katanya. Kalau tidak dia meninggal apa? Dibunuh kafir, meninggal dalam keadaan kafir, keluar dari Islam. Kemudian orang ini tidak dimandikan. Jadi orang yang tidak percaya terhadap kewajiban berpuasa Ramadan, maka orang ini ketika meninggal dalam keadaan kafir dan keluar dari Islam dan tubuhnya tidak dimandikan, wala yukafan dan tidak dikafani, wala yusalla alaihi dan tidak disolati.
wala yud'alahu birrahmah, kemudian tidak doakan, wala yudfan fi maqabir muslim, dan tidak dikubur di tempat kuburannya orang-orang muslim. Nah, jadi kalau ada khusus kuburannya orang muslim, maka orang yang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib, maka orang ini apa? Yang kedua, keluar dari dan tidak dimandikan ketika meninggal, dan tidak dikafani, dan tidak disolatkan, dan tidak dikubur di kuburan orang-orang muslim. Fahimtum syabab? Wa inna ma yuhfaru lahu ba'idan fi makanin wa yudfan. Jadi di mana dia dikubur? Ya dikubur jauh dari pemakaman muslim, gitu. Fahimtum? Ya la yudin nas biro ihatihi. Katanya apa? Agar orang-orang kubur itu tidak mendapatkan bau busuk dari tubuh mayitnya ini. Jadi dia dikubur jauh dari kuburannya muslimin. Fahimtum? Kapan diwajibkan? Tahun berapa diwajibkan puasa Ramadan? Tahun Furidus siyamu Ramadan fi sanati saniyah minal hijrah. Tahun 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah, maka ketika itu diwajibkanlah berpuasa Ramadan. Fasawma Rasulullah tis'a sinin wa kana fardhu siyam ala marhalatain. Jadi puasa Ramadan ini ada dalam dua marhalah. Apa artinya dua tahapan. Al-marhalatul ula, tahapan pertama apanya? At-takhir baina siyam wal it'am ma tafdil siyam alaihi. Ialah apa? Dia bisa memilih antara berpuasa atau memberi makan. Dia bilang, saya tidak mampu berpuasa, maka dia bisa memberi makan orang miskin. Fahimtum? Itu tahapan yang pertama. Tahapan kedua adalah armalah tsaniyah. Tahapan yang kedua, ta'inu siyam biduni takhir. Wajib berpuasa tanpa ada pilihan. Tidak lagi yang mengatakan saya tidak mampu berpuasa, saya memberikan aja makan kepada orang miskin. Tidak lagi seperti itu. Wajib bagi dia untuk berpuasa tanpa ada pilihan. Fahimtum? Ini sampai jam berapa, Adik? Jam 5. Wa fi sahihaini an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin kana man arada an yuftira wa yaftadi yani fa'al. Jadi ketika turun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, dan orang yang tidak mampu untuk ada masyaqqah, tidak mampu untuk berpuasa, maka apa? Bisa memberikan apa? Makan orang miskin. Maka ketika turun ayat ini, orang masih bisa memilih apakah dia itu berpuasa atau berikan aja makan kepada orang miskin, tidak perlu berpuasa. Kemudian hatta nazalat al-ayah allati ba'daha fanasakhat hayani biha qaulu ta'ala faman syahida minkum asyhara falyasum faman kana wala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka sampai turun ayat ini, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah. Sampai di situ, maka tidak ada lagi pilihan. Tidak ada lagi mengatakan bahwa kalau tidak berpuasa maka bisa memberikan makanan orang miskin. Tidak lagi seperti itu. Sekarang wajib, apakah dia memberikan orang miskin makanan atau tidak, tetap wajib untuk dia berpuasa. Fahimtum? Wala yajibu shaum hatta yasbut dukhul asyhari. Adik-adik semua coba lihat sini kalau mu'allif wala yasbutu shaum hatta yasbut dukhulu asyhar. Ketika masuk bulan puasa wajib berpuasa tidak? Masuk bulan Ramadan wajib berpuasa tidak? Kalau belum masuk bulan Ramadan wajib berpuasa tidak?
Hah? Belum masuk bulan Ramadan. Wajib berpuasa atau tidak? Hah? Tidak, karena belum masuk bulan Ramadan. Nah, jadi wala yujabu shaum hatta yasbutu dukhulu asyhari. Kapan diwajibkan bulan Ramadan? Ketika masuk bulan Ramadan. Paham? Fala yasumu qabla dukhul syahr, maka tidak boleh mewajibkan puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Liqaul salam dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddama ahadukum Ramadan bisaumin yaumin au yaumaini. Tidak boleh orang mendahulukan puasa belum Ramadan dia sudah mulai berpuasa, tidak boleh. Sehari kedua illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali kalau memang dia sudah sering berpuasa, ya bisa berpuasa. Paham? Ya, jadi tidak wajib berpuasa sebelum datang bulan. Paham? Masyaallah. Wa yuhkamu bi dukhul syahr Ramadan biwahidin min amrayni. Jadi kapan masuk bulan Ramadan, Adik? Kapan masuk bulan Ramadan? Maka dilihat dari apa? Dua perkara. Satu dari dua perkara. Yang pertama apa? Ru'yatu hilali. Bukan hisab ya. Ru'yatu hilal. Apa itu hilal? Apa itu hilal? Hilal ialah bulan. Kalau matahari? Syamsun. Nah, jadi kapan masuk bulan Ramadan? Maka ketika sudah melihat hilal di awal Ramadan. Faman syahida minkum asyhara fal yasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Idza ra'aitumul hilal fasumu. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, idza ra'aitumul hilal, jika kalian melihat hilal fasumu, maka puasalah. Hadis muttafaqun alaihi. Apa artinya muttafaqun alaihi, Adik? Muttafaqun alaihi ialah hadis Bukhari dan Muslim. Sepakat. Wala yustaratu an yarahu kullu wahid bi nafsi bal yarahu man yasbutu bi syahadati dukhul syahr. Jadi kalau ada salah seorang melihat hilal, maka ketika itu wajib berpuasa tidak? Wajib selama orang itu ialah tidak pernah berbohong dan juga orang muslim. Apakah wajib harus satu orang melihat hilal baru bisa berpuasa? Tidak, cukup satu orang atau dua orang yang melihat hilal, yang mana mereka ialah orang yang siqah, mempunyai ilmu, dan juga orang muslim. Ketika melihat hilal secara Ramadan, maka yang lain juga wajib untuk berpuasa. Wa yustaratu liqubuli syahadati bi ru'yati an yakuna syahidu balighun aqilun, yang mana orang yang melihat hilal ini, hilal awal Ramadan, harus balik ya. Awalnya balik, Adik? Sudah dewasa ya, balik sudah dewasa. Aqilan, apa akil? Berakal. Kalau orang gila mengatakan saya melihat hilal, maka apa? Maka belum wajib, karena yang mengatakan ialah orang gila. Namun kalau orang yang berakal, kemudian dia juga balik mengatakan saya melihat hilal, maka bisa dipercaya. Musliman, kemudian dia yang ketiga apa? Harus muslim. Mausuqon, kemudian harus dipercaya, orang yang terpercaya berkhabar. Artinya dia tidak pernah bohong. Paham? Jadi mausiqon bi khabari li amanatihi wa basarihi, yang mana dia itu bisa melihat, Adik-adik, bisa melihat. Kalau ada orang buta mengatakan saya melihat hilal, orang buta mengatakan saya melihat hilal, berarti apa? Ketika itu berpuasa atau tidak? Belum, karena dia buta. Paham? Nah, jadi syarat orang melihat hilal harus apa? Yang pertama, yang kedua,
berakal. Yang ketiga, yang keempat, apa? Dipercaya. Antum dipercaya, dia amanah. Fa'amma sagiru fala yasbutu syarru bi syahadatihi li'annahu la yusak bi wa awla minhu al-majnun. Jadi kenapa orang kafir tidak mengatakan saya melihat hilal? Contohnya orang Amerika mengatakan, orang kafir Amerika pakai alat, dia mengatakan saya melihat hilal. Tapi sebagai orang muslim belum bisa dipercaya karena dia bukan orang muslim Islam. Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni ra'aitul hilal, yakni Ramadan. Dia mengatakan saya melihat hilal awal bulan Ramadan. Faqala atashhadu an la ilaha illallah. Maka Nabi pertama mengatakan apa? Apakah engkau bersyahadat bahwa memang tiada Tuhan berhak disembah kecuali Allah? Nah, itu loh yang ditanya, apakah engkau orang muslim atau bukan? Faqala na'am. Kemudian orang mengatakan, iya, saya bersyahadat bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Qala atashhad anna Muhammad Rasulullah. Kemudian apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad ialah Rasulullah, utusan Allah? Qala na'am. Dia mengatakan iya. Qala ya Bilal azin fin nasi falyasumu godan. Maka ketika datang orang Arab Badui kepada Nabi dan dia sudah bersyahadat bahwa hanya Allah berhak disembah dan Muhammad adalah utusannya, maka ketika itu apa? Nabi menyuruh Bilal untuk memberikan kabar bahwa besok berpuasa. Jadi harus dia berislam dulu, maka kabarnya itu bisa diambil. Percaya. Aman lam yusak bi khabarihi bi kaunihi ma'rufan bil kadzbi aw tasarru aw kana dha'ifal basri bi aitu la yumkin an yarahu fala yasbut asyhadu bi syahadatihi. Jadi kalau ada orang yang sering berbohong, adik-adik, orang sering berbohong, kelihatan memang dia sering berbohong, datang mengatakan saya melihat hilal. Atau orang buta mengatakan saya melihat hilal. Apakah kita percaya atau tidak? Tidak, karena orang itu sering berbohong. Wasbutu dukhul syahr Ramadan khassa bi syahadati rajul wahid. Ya, jadi cukup satu orang yang datang. Satu orang ini ialah yang pertama dia balik, yang kedua berakal, yang ketiga, yang keempat dipercaya. Cukup satu orang itu datang mengatakan saya melihat hilal awal Ramadan, maka ketika itu sudah wajib untuk berpuasa. Masih ada 10 menit, ada dek? Masih ada banyak pembahasan ini. Masih lanjut atau tidak? Lanjut. Oke. Taro an-nasul hilal fa akhbaratu anni ra'aitu fasama wa amara an-nasa bisawmihi. Jadi ada salah seorang datang kepada Rasulullah mengatakan saya melihat hilal, maka Nabi langsung mengatakan hari ini ialah besok kita mulai berpuasa. Wa idza ulin subutu syarrun min qibalil hukumah. Adik-adik, kalau ada pemerintah mengatakan kami telah berisbat melihat bahwa sudah ada hilal, artinya besok sudah sudah mulai berpuasa. Kalau pemerintah mengatakan seperti itu, maka apa adik? Wajib al-amalu bizalik, maka wajib bagi rakyatnya untuk berpuasa. Jadi kalau sudah pemerintah mengatakan besok berpuasa karena kami telah melihat hilal, maka wajib berpuasa. Begitu juga apa? Begitu juga ketika menentukan akhir bulan Ramadan, menentukan Idul Fitri, akhir bulan Ramadan. Ketika pemerintah mengatakan besok ialah Idul Fitri, berarti besok apa?
mulai Idul Fitri sudah kelihatan hilal. Artinya kalau pemerintah mengatakan maka sudah menjadi wajib. Awal Ramadan pemerintah menetapkan ialah pada hari ini puasa, maka wajib berpuasa. Akhir Ramadan juga pemerintah mengatakan kami telah melihat hilal, maka rakyat juga wajib untuk Idul Fitri besoknya. Paham tuh? Ntar ada yang nelfon. Ntar. Halo? Ntar ada yang nelfon. Kali. Kemudian li'anna ilanu min qiblil hukuma hujjatun syar'iyyatun. Adik-adik, karena pengumuman dari pemerintah ialah masuk di hujjah syar'iyyah. Artinya sudah masuk sebagai dalil yang kuat. Wajibal amalu biha walizalika Rasulullah Bilal an yu'azin fin nas mu'lan subutu syar'i. Ketika Nabi mengatakan, jadi Nabi itu sebagai pemimpin, adik-adik, sebagai kepala negara, yang mana Nabi mengabarkan besok puasa karena kami melihat hilal, maka semua umat muslim ketika itu berpuasa. Nabi ialah pemimpin negara. Begitu juga sekarang. Kalau sekarang siapa presidennya Indonesia? Prabowo melalui menterinya. Kami melihat hilal awal bulan Ramadan, maka ketika itu rakyat Indonesia wajib berpuasa. Itu sebab wa idza sabata al-khusyar subutan syar'iyan fala ibrata bimanazil al-qamar. Jadi katanya kalau telah tetap dengan melihat awal bulan Ramadan dengan hilal, maka tidak perlu dengan hisab. Paham? Tidak perlu dengan hisab karena sudah kelihatan hilal. Lian Nabi allakal hukum bi ru'yati hilal la bimanazili, karena Nabi mengatakan wajib berpuasa ketika melihat hilal bukan dengan hisab. Faqala idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal di akhir Ramadan maka berbukalah. Artinya Idul Fitri biasanya. In syahida syahidani muslimani fasumu wa turun. Fahimtum? Jika syahida syahidani, jika dua orang melihat dan dua orang yang muslim, maka berpuasalah awal bulan Ramadan. Juga di akhir bulan Ramadan juga ada dua orang melihat hilal, maka juga kita berpuasa. Jadi yang pertama apa, Adik? Hilal. Jadi kapan diwajibkan puasa? Yang pertama ialah hilal awal bulan Ramadan. Yang kedua apa? Yang kedua mimma yuqam bidukhuli syahri ikmalu syahri as-sabiq. Bidukhuli asyhari. Yang kedua ialah masuk bulan Ramadan dengan ikmalu asyhari as-sabiq. Apa artinya ikmalu asyhari as-sabiq? Sebelum bulan Ramadan bulan apa, Adik? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, ketika di bulan Sya'ban tanggal 29 Sya'ban belum melihat hilal, maka apa yang kita akan lakukan? Ikmalu syahri as-sabiq, dengan melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Paham itu? Kalau sudah 30 hari maka besoknya pasti bulan Ramadan. Karena kenapa, Adik?
Karena bulan Hijriah itu tidak ada yang 31, tidak ada. Hanya ada sampai 30. Tidak ada juga yang 28, tidak ada. Hanya ada sampai 29. Jadi Hijriah itu sampai 29 atau 30. Jadi kalau bulan Syaban 29 Syaban belum melihat hilal, maka sampai di lengkapi menjadi 30 Syaban. Kalau belum melihat hilal lagi, maka besok ialah puasa awal Ramadan, karena sudah 30 Syaban, maka besok sudah pasti satu Ramadan. Paham tuh? Nah, ini yang uliat tidur semua ini. Yang Ustaz semangat. Yang berapa lagi? Masih ada lagi. 2 menit lagi, 2 menit. Abi adalah ahadits tabayyana la siyamu Ramadan qabla ru'yati hilal. Jadi fa in lam yurul hilal ukmila sya'banu salasina yauman. Jadi dengan hadis tentang hilal tadi, fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kemudian hadis-hadis yang lain tentang hilal, maka yang mewajibkan awal bulan Ramadan ialah dengan melihat hilal. Yang kedua, kalau tidak melihat hilal maka dilengkapi menjadi 30. Nah, kemudian besok wajib untuk berpuasa. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita. Kita doa dulu. Tutup dengan doa. Allahumma wafiqna litiba'il huda wajadibnal asbabil halaki wasyaqa. Waj'al syahrana hadza lana syahra khairin wa barakatin wa inna fi ala ta'atika wajannibna turqa ma'siyatika waghfir lana wa liwalidayna wal jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Nakhtim bi doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.